dengan beriman kita diselamatkan ya. Memang beriman itu menjadi pintu masuk. Lalu perbuatan kita itu menjadi pendukung dari iman kita. Tetapi yang paling menentukan adalah belas kasih Allah ya. Maka kita orang Katolik berdoa itu untuk memohon belas kasih Allah itu ya, supaya saudara-saudara kita yang sudah meninggal diperkenankan. Begitu ya kira-kira Pastor. Seperti itu Pastor. Jadi intinya adalah kita memberikan yang terbaik di dunia ini kepada orang-orang terkasih. Setelah meninggal kita juga tetap memberikan yang terbaik, tetapi bentuknya sudah berbeda. Halo sahabat Komsos yang terkasih. Saya Pastor Samuel Sirampun dari Komsos Keuskupan Agung Makassar. Dalam acara podcast kasih, katekese singkat dan hidup. Senang berjumpa dengan Anda semua. Apa kabar? Semua sehat? Saya saat ini bersama dengan Pastor Oslan Lewi, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang masih muda dan energik ya. Kebetulan beliau juga adalah salah seorang staf di Komisi Evangelisasi, komisi yang terdiri dari Komisi Kitab Suci, Katekesi dan Liturgi. Beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Pastor Oslan sekitar arwah orang beriman. Kebetulan bulan November adalah bulan yang didedikasikan gereja untuk memperingati dan mendoakan khusus arwah orang-orang beriman. Nah, kira-kira apa gagasan gereja Katolik mengenai arwah orang beriman, Pastor? Bisa Pastor jelaskan kepada kita dan kepada sahabat Komsos yang menyaksikan podcast kasih ini? Silakan Pastor. Ya, terima kasih Pastor Samuel dan para pemirsa sekalian. Dalam bulan November, biasanya orang Katolik merayakan pengenangan arwah semua orang beriman. Nah, dasar gagasannya ialah ketika kita hidup, kita punya orang tua, kenalan, kerabat, famili, dan sebagainya. Nah, mereka ini adalah orang-orang terdekat kita. Kita menyayangi dan memperlakukan mereka dengan baik semasa hidupnya. Tetapi setelah mereka meninggal, hubungan kita dengan orang-orang terdekat ini tidaklah putus, tetap berlanjut. Hanya dunianya saja yang berbeda. Bahwa kita masih hidup di dunia, sedangkan mereka tetap sudah menikmati kebahagiaan abadi bersama Sang Penciptanya. Nah, jadi contoh kecil saja, kalau orang tua kita, bapak ibu kita semasa hidup itu adalah orang tua kita, maka sesudah mati, sesudah meninggal, mereka tetap adalah orang tua kita. Bukan berarti semasa hidup orang tua kita, lalu setelah meninggal mereka itu sudah menjadi setan yang menakutkan dan sebagainya. Tetap orang tua yang kita kasihi. Nah, makanya hanya dunianya yang berbeda. Kita tetap punya relasi dengan mereka, tapi dalam konteks dunia yang berbeda. Begitu, Pastor. Ya, terima kasih Pastor Oslan. Lalu kenapa kita orang Katolik itu mendoakan orang yang sudah meninggal? Ada orang yang mengatakan bahwa kalau orang yang sudah meninggal itu urusannya Tuhan. Ya, ngapain kita repot-repot mendoakan mereka lagi? Kan itu sudah urusannya Tuhan. Bagaimana dalam pandangan gereja Katolik? Mengapa kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Ya, baik. Pertanyaan yang baik ya, Pastor dan pemirsa sekalian. Harus kita ingat bahwa setelah kita meninggal, ya, yang menjadi hakim atas yang hidup dan yang meninggal ini adalah Tuhan. Dan kita sendiri, saya termasuk Pastor Samuel itu yang masih berjuang di dunia ini, yang masih hidup di dunia ini, itu belum ada seorang pun yang pernah ke surga atau ke neraka. Nah, karena kita tidak tahu keadaan di surga atau neraka setelah kematian itu, apalagi menyangkut dengan orang-orang terdekat kita itu, nah maka kita memberikan yang terbaik untuk mereka, yaitu doa kita. Kenapa? Karena yang menghakimi mereka adalah
Tuhan sendiri. Nah, karena kita tidak tahu keadaannya yang meninggal ini ada di mana, bagaimana keadaannya, maka tidak ada salahnya kita doakan. Karena saya yakin doa itu bukan sesuatu yang tabu atau apalagi sesuatu yang keliru ya. Nah, kita mendoakan mereka supaya sekiranya mereka belum berada di Di dalam surga, kebahagiaan ya. di surga. Nah, semoga karena doa yang kita panjatkan, Allah Bapa berbelas kasihan khususnya bagi jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian. Nah, doa itulah yang mereka butuhkan, bukan lagi yang lain-lain, Pastor. Ya. Berarti doa-doa kita itu diharapkan sangat berguna ya untuk membantu saudara-saudara kita yang sudah meninggal supaya mereka dianugerahi ya rahmat hidup kekal dari Allah. Iya, Karena Allah lah yang paling menentukan keselamatan itu ya. iya, Ya, orang mengatakan dengan beriman kita diselamatkan ya. Memang beriman itu menjadi pintu masuk. Lalu perbuatan kita itu menjadi pendukung dari iman kita. Tetapi yang paling menentukan adalah belas kasih Allah ya. iya. Maka kita orang Katolik berdoa itu untuk memohon belas kasih Allah itu ya supaya saudara-saudara kita yang sudah meninggal diperkenankan. Begitu ya kira-kira Pastor Australia. Seperti itu, Pastor. Jadi intinya adalah kita memberikan yang terbaik di dunia ini kepada orang-orang terkasih. Setelah meninggal kita juga tetap memberikan yang terbaik, tetapi bentuknya sudah berbeda. Mungkin waktu masih hidup orang tua kita kasih makan, kita bawa jalan-jalan, kita cekkan kesehatannya dan sebagainya. Tapi setelah meninggal, yaitu tadi kita panjatkan doa-doa sebagai tanda hubungan kita yang tetap lestari dengan mereka yang tidak terputuskan itu walaupun dunianya sudah berbeda. Dan kembali kan bukan sesuatu yang keliru apalagi salah kalau kita mendoakan kebahagiaan mereka bersama Sang Penciptanya. Ya. Terima kasih Pastor Oslan untuk penjelasannya. Eh, Mengenai arwah orang beriman, ini kaitannya soal kebangkitan ya. Apakah dalam kitab suci Pastor bisa tunjukkan kepada sahabat Komsos dasar-dasar mengapa kita mendoakan orang yang sudah meninggal untuk memperoleh rahmat hidup abadi? Baik, dasar-dasar kenapa kita mendoakan orang yang meninggal ini di dalam kitab suci itu ada banyak. Ya, sebagian saja yang saya akan sampaikan kepada kita para pemirsa Komsos ini, yaitu saya mulai dari dunia perjanjian lama ya. Kita bisa baca dari kitab Yehezkiel bab 37 ayat 1 sampai dengan 14. Di situ dikisahkan bagaimana Yehezkiel melihat ada tumpukan tulang, lalu atas perkenanan Tuhan, tulang-tulang ini akhirnya bisa hidup kembali karena Tuhan membiarkan itu terjadi di hadapan Yehezkiel. Nah, ini gambaran kuasa Tuhan ya, bahwa Tuhan mampu membangkitkan yang meninggal juga. Nah, berikutnya kalau kita masuk di dalam dunia perjanjian baru, khususnya di dalam Injil, ya kita bisa lihat jejaknya itu di dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kalau kita dengar kisahnya atau baca kisahnya itu digambarkan bahwa sesudah pengadilan terakhir, Lazarus ini dipangku Abraham, sedangkan si kaya ini sedang masuk ke api neraka. Dan ketika dia sedang diadili di api neraka, dia bermohon kepada Abraham supaya Lazarus itu diperkenankan kembali ke bumi untuk memperingatkan saudara-saudarinya yang masih hidup. Nah, ini juga gambarannya berarti ada juga kebangkitan. Ya, karena dia minta kepada si kaya ini minta kepada Tuhan, kepada Abraham supaya si Lazarus ini kembali ke dunia kita orang hidup ini untuk memperingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Tetapi Tuhan mengatakan ya, kalau yang dimuat di kitab suci saja mereka tidak percaya, apalagi dengan kebangkitan orang yang sudah meninggal. Nah, ini dasar-dasar kitab sucinya yang baik juga kita perhatikan atau menjadi pegangan kita juga. Gitu, Pastor. Ya, baik, terima kasih. eh Selama ini ada banyak kegiatan
yang sudah dilakukan ya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Apa-apa saja itu Pastor ya? Kebiasaan kita di gereja Katolik ya untuk mendoakan. Atau juga mungkin di keuskupan kita sudah ada eh, bentuk-bentuk doa khusus untuk orang yang sudah meninggal. Seperti apa Pastor? Ya baik, biasanya di dalam bulan arwah ini, nah kita orang Katolik itu tentunya pada tanggal 2 November itu di setiap gereja diadakan misa pengenangan arwah orang Orang beriman. beriman ya. Nah, disinilah kita mendoakan siapapun kenalan kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, kita doakan di dalam misa. Praktek kesalehan yang lain yang juga sudah berjalan dengan baik di tengah umat, yaitu dalam bulan November ini, ya umat itu berkesempatan untuk mengunjungi, menziarahi makam anggota keluarganya masing-masing sambil mendoakan yang sudah meninggal ini. Nah, secara khusus dalam keuskupan kita, itu biasanya kita akan mengadakan misa bersama di Taman Pengenangan para biarawan, biarawati, rohaniwan-rohaniwati, dan para imam itu di Pakato. Nah, ini juga praktek-praktek kesalehan yang baik. Dan yang harus kita ingat bahwa dalam misa-misa itu yang didoakan bukan hanya keluarga kita atau juga mungkin kenalan kita, tapi juga sebetulnya sadar atau tidak kita juga turut mendoakan siapapun yang mungkin sudah tidak diingat lagi, tidak didoakan lagi oleh keluarganya yang sudah dilupakan. Nah, inilah bentuk-bentuk dukungan ya kepada yang meninggal walaupun dunianya sudah berbeda, tetapi ini ungkapan cinta kita kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Nah, bukti cintanya itu kita mendoakan mereka, termasuk mereka yang sudah dilupakan bahkan tidak pernah didoakan lagi oleh anggota keluarganya sendiri. Ya. Jadi selain bulan November kan juga ada dalam doa-doa peringatan ya yang sudah biasa dibuat baik di lingkungan-lingkungan, di stasi, ya, di rukun-rukun ya. Seperti biasanya ada peringatan malam ketiga, malam ketujuh, terus malam ke-40, 1 tahun dan seterusnya. Itu kan juga saat-saat yang baik ya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, kembali Pastor dan pemirsa, inilah ya yang seperti Pastor Samuel katakan, dengan ada misa-misa peringatan 3 malam, 7 malam, 40, setahun, dan nyewu 1000 itu. Nah, ini juga kembali ungkapan kedekatan dan cinta kita kepada orang yang mendahului kita menghadap Bapa di surga. Disitulah dukungan kita untuk mereka ini, supaya mereka juga akhirnya bisa sungguh menikmati kebahagiaan abadi di surga. Karena Pastor dan pemirsa sekalian, kalau kita hanya mengandalkan iman, ya bahwa semua orang pasti karena atas dasar baptisan akan masuk surga, kita kadang menjadi lupa bahwa kita ini makhluk moral, makhluk yang harus juga bertanggung jawab atas tindakannya. Kalau kita hanya mengandalkan sola fide itu, bahwa kita pasti yang dibaptis ini akan masuk surga, bahayanya adalah kita akan hidup serampangan, tidak bertanggung jawab karena merasa karena dengan baptisan saya pasti masuk surga. Jadi orang berbuat seenaknya hanya atas dasar baptisan. Nah, baptisan tidak cukup. Karena kita sebagai makhluk moral, kita juga harus mempertanggungjawabkan tindakan kita. Nah, sebagai bukti, kalau Anda memperhatikan kitab suci ya, Matius bab 25, ketika ada pengadilan terakhir, ya, orang itu bukan ditanya, kau sudah dibaptis tidak? Bukan. Yang ditanya selain itu bukan juga agama ya, tetapi yang ditanya tadi tindakan-tindakan moral kita selama kita hidup. Apa yang kita buat dengan hidup kita untuk membawa manfaat bagi orang lain. Nah, jadi ini tindakan juga harus kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi makanya Pastor dan saudara-saudari terkasih, nah ini juga penting ya bahwa kita itu dalam gereja Katolik itu punya 3 dasar iman. Ya, kitab suci, ya, tradisi ini yang kita rayakan di bulan November ini, dan juga ajaran resmi gereja atau dogma. Nah, ini yang kita rayakan di bulan November ini, tradisi gereja Katolik yang
super kaya, super baik untuk tadi memperingati dan mendukung semua saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita sebagai ungkapan dukungan dan cinta kita kepada mereka yang tidak terputuskan oleh perbedaan ruang dan waktu. Demikian, Pastor. Ya, sahabat Komsos yang terkasih, iman tidak cukup untuk memperoleh rahmat keselamatan dari Allah. Dibutuhkan sebuah perjuangan moral, dan juga dibutuhkan atau yang paling menentukan adalah belas kasih Allah sendiri, karena Allah lah yang menentukan keselamatan itu. Maka mari kita terus-menerus tiada henti-hentinya mendoakan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, supaya Allah berkenan menganugerahkan rahmat keselamatan kepada saudara-saudari kita. Doa-doa kita yang kita lantunkan juga merupakan ungkapan cinta kasih kita. Dan itulah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Kita tetap saling mencintai. Jadi cinta kasih kita kepada orang yang sudah meninggal tidak dibatasi oleh kematian. Memang prakteknya sudah berbeda, ya. Ketika mereka masih hidup, kita mencintai mereka dengan seperti yang diceritakan Pastor Oslan, kita traktir makan barangkali, ya, kita ajak jalan-jalan, ya. Tetapi ketika mereka sudah meninggal, mereka tidak bisa lagi dibuat seperti ketika mereka masih hidup. Tapi doalah yang paling berharga, yang paling mereka butuhkan, ya, untuk memperoleh rahmat keselamatan. Dan rahmat keselamatan itu dianugerahkan oleh Allah sendiri menurut belas kasih-Nya. Pastor Oslan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam katekese singkat ini. Semoga katekese dan penjelasan Pastor Oslan itu sangat bermanfaat bagi umat kita, untuk sahabat Komsos yang menyaksikan podcast kasih ini. Semoga semua ini berguna bagi iman kita, khususnya iman akan kebangkitan dan juga iman akan arwah orang-orang beriman yang diselamatkan oleh Allah sendiri berkat bantuan doa-doa kita. Pastor, terima kasih dan sampai ketemu di podcast kita. Ya, terima kasih Pastor Samuel dan pemirsa Komsos sekalian. Tuhan memberkati.